Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, kita beberapa minggu ini, kalau saudara perhatikan, kebanyakan khotbah kita walaupun eksposisi itu terlihat seperti topikal. Minggu lalu kita belajar mengenai firman, supaya setiap kita masing-masing belajar menggali Alkitab, berdoa, membaca Alkitab tiap-tiap hari. Dan gereja sudah membaktikan kepada saudara list itu, apakah saudara melakukan atau tidak? Saya tidak tahu. Tapi saya mendengar ada orang yang bergumul untuk membaca 3-4 pasal satu hari. Tapi saya dorong saudara, kalau kita waktu kita untuk melakukan hal yang lain yang tidak berguna, kadang-kadang jauh lebih banyak daripada membaca Alkitab. Jadi coba luangkan waktu untuk membaca Alkitab. Dan 2 minggu ini, mulai dari minggu kemarin, kita melihat tentang doa. Kita akan perbaiki, ya, maksud saya gini. Kita coba perbaiki tahun ini kehidupan rohani kita. Kalau saudara belum rajin membaca Alkitab, mulailah rajin membaca Alkitab. Dan hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang doa. Kalau saudara memiliki kehidupan doa yang tidak benar, maksudnya kacau kehidupan doa, mari kita perbaiki bersama-sama. Saudara tahu, kalau di dalam firman Tuhan ada kaitan antara membaca Alkitab dengan doa. Ada nggak kaitannya? Ada. Khotbah minggu kemarin berasal dari Yohanes pasal 15. Kita coba baca ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Biasanya orang Kristen mengatakan doa mengubah segala sesuatu. Kita percaya itu kuasa doa. Tapi kalau kita membaca Yohanes pasal 15 ayat 7 ini, Tuhan mengatakan mintalah kamu akan diberikan. Tetapi kita lihat frase sebelumnya mengatakan kalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, kamu minta. Jadi ada if clause-nya, ada syaratnya. Supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Jadi jangan saudara ngomel, Pak, saya sudah berdoa berkali-kali, doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Coba syarat itu ada enggak? Apakah saudara tinggal di dalam firman Tuhan, dihidupi firman Tuhan ini? Apakah firman Tuhan ini mengubah hidup kita? Apakah Yesus diam di dalam kita dan dia mengubah hidup kita? Kalau itu terjadi, kata Tuhan Yesus, mintalah apa saja. Apa saja itu nggak ada batasnya. Tuhan akan kasih. Jadi coba pikir-pikir ya. Kalau doa kita sudah lama tidak dijawab, mungkin penyebabnya itu kita tidak tinggal dalam Tuhan. Dan kita tidak rajin membaca firman Tuhan dan tidak membiarkan firman Tuhan ini mengubah hidup kita. Nah, di sisi lain, kita baca Alkitab, kan ada tantangan untuk membaca Alkitab 1 tahun. Saya udah 7 kali, 8 kali Pak, seumur saya jadi orang Kristen, saya udah berapa kali baca Alkitab. Semua itu sudah dibaca. Tapi kehidupan doanya nggak benar. Kehidupan doanya tidak benar. Kita meyakini bahwa doa mengubah segala sesuatu. Doa berkuasa mengubah segala sesuatu. Amin. Kita bilang itu amin. Kita mengatakan itu amin. Doa adalah nafas kita hidup sebagai orang Kristen. Kita bilang amin. Nah, ini enggak ada jawab aminnya. Kalau tadi mengubah segala sesuatu, doa adalah nafas orang Kristen. Amin. Nah, kalau amin itu artinya setiap kali saudara bernafas, saudara berdoa. Kalau saudara berhenti berdoa, berarti saudara tidak bernafas. Jadi doa itu adalah kehidupan kita. Doa itu adalah kehidupan. Kita ngomong doa berkuasa mengubah segala sesuatu.
Tetapi kita tidak pernah mengandalkan doa. Doa tidak menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Bahkan kapan terakhir berdoa? Kapan ya Pak? Ya saya lupa. Sama seperti baca Alkitab. Kapan terakhir baca Alkitab? Saya lupa Pak. Saya lupa. Nah, khotbah kali ini kita coba akan melihat pengalaman Hizkia dan Yerusalem ketika mereka berhadapan dengan persoalan, masalah, sehingga kita belajar dari mereka. Walaupun kita akan melihat di situ ada juru minuman dari Asyur yang mencoba untuk membuka pikiran Hizkia dan Yerusalem. Begini loh, kamu mau lepas dari cengkeramanku, pasti kamu pikir ke sini, ke sini, ke sini. Nah, pola-pola seperti itu kita akan coba lihat untuk menunjukkan bagaimana seorang bisa melepaskan dirinya dari setiap persoalan. Pola pikir kita, cara kita lepas dari persoalan. Kita menganggap ini cara terbaik, itu cara terbaik. Tapi kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Hizkia ketika dia dilepaskan dari persoalan-persoalan bangsanya. Itu adalah cara yang paling baik. Mari kita buka Alkitab kita. Kita lihat Yesaya pasal 37. Kita sebenarnya akan melihat dari, saya tadi tergerak untuk mempelajari 3 pasal, 36, 37, 38. Panjang sekali ya. Nanti saudara kelaparan. 36, 37, 38. Karena 36 mereka ada persoalan. 37 Hizkia berdoa, dilepaskan. 38 Hizkia ada persoalan. 38 Hizkia berdoa dan dilepaskan. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita belajar dari situ. Coba kita lihat, buka Yesaya pasal 37 ayat yang ke-14 sampai yang ke-20. Ayat 14 sampai 20. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka dan maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui hanya Engkau sendirilah Tuhan. Kalau kita lihat di sini, lihat mereka berada, ceritanya seperti ini. Asyur sudah datang ke daerah Palestina, mereka sudah mengalahkan Israel. Negara Israel terbelah jadi 2, Israel Utara dan Yehuda. Israel dan Yehuda. Israel yang ibu kotanya Samaria sudah jatuh, sudah ditahan oleh Asyur. Jadi Asyur itu berada dari pusat Sungai Tigris, lalu Sungai Efrat, lalu mereka turun ke bawah ke selatan. Mereka mengalahkan semua kerajaan-kerajaan, tidak ada yang tidak kalah, semua kalah. Termasuk Israel Utara, Efraim sudah jatuh. Dan ketika mereka menyerang Yehuda, semua kota-kota di Yehuda sudah dikalahkan. Tinggal ibu kotanya. Jadi ibu kota Yerusalem itu dikepung oleh Asyur. Keadaannya seperti itu. Dan kalau kita lihat dalam ayat pasal 37 ini, apa yang dilakukan oleh Hizkia, dia cuma membentangkan surat ancaman dari Asyur dan dia cuma berdoa. Nah, dalam pasal 36, saudara akan melihat di situ ada percakapan, ada ungkapan yang dikemukakan oleh juru minuman. Juru minuman itu cuma jabatan, saudara.
mereka orang yang namanya juru minuman ini statusnya itu luar biasa. Dia bisa memerintahkan tentara, dia bisa berbicara atas nama raja, dia juga bisa melakukan apa. Jadi pengaruh politiknya itu besar sekali. Jadi dia ngomong apa, itu raja pasti setuju. Dan dia ngomong kepada orang-orang Yerusalem pada waktu itu, kamu sudah dikepung. Sudah kita akan melihat nanti. 180.000 tentara mengepung Yerusalem. Dan di Yerusalem disebutkan tidak ada 2.000 pun tentara. Jadi kecil sekali. Bagaimana mereka bisa menang dalam keadaan seperti itu? Bagaimana Yerusalem bisa menang dalam keadaan mereka terkepung dengan 180.000 tentara? Sudah hopeless. Kalau kita berada dalam posisi seperti Yerusalem, sudahlah, kita tinggal menunggu kematian saja. Seperti itu. Tapi kalau kita ngomong, kita lihat coba perhatikan apa yang dikatakan oleh juru minuman ini. Dia memberikan solusi. Mungkin kamu berpikir Hizkia, mungkin kamu berpikir seperti ini, itu tidak akan menolong. Benar, coba kita lihat dalam ayat yang ke-5 disebutkan di situ. Dia mengatakan, kau kira hanya ucapan bibir saja yang dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk berperang. Sekarang kepada siapa engkau berharap? Kamu berharap kepada siapa? Ucapannya ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau kita berada dalam situasi sulit, kita berharap kepada siapa? Kita berharap kepada siapa? Kalau kita berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan bisa selesai, kita berharap kepada siapa? Kalau saudara berada dalam persoalan, saudara berharap kepada siapa? Juru minuman ini tanya, kepada siapa lagi engkau berharap? Dia mengemukakan banyak sekali alasan bahwa mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Yerusalem tidak bisa berharap kepada apapun. Tidak bisa berharap kepada apapun. Lihat di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 disebutkan ini. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah yang terkulai itu yaitu Mesir. Kamu berharap kepada Mesir. Jadi dia seolah-olah dia kasih solusi. Ini loh, kamu berharap kepada siapa? Kamu sekarang berada dalam situasi sulit. Kamu berharap kepada Mesir. Mesir mau tolong kamu. Mesir itu seperti tongkat yang terkulai. Itu kata juru minuman. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh juru minuman ini, berartinya setiap persoalan kita bisa berharap kepada manusia, yaitu Mesir itu tadi. Dia pikir orang-orang Yerusalem pasti minta bantuan Mesir untuk menolong mereka. Ini pola pikir orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahwa ketika kita berada dalam persoalan, kita bisa meminta pertolongan manusia. Dan ini dia benar. Di satu sisi dia mengatakan bahwa Mesir seperti tongkat yang terkulai dan tidak bisa menolong mereka. Tapi begini Bapak Ibu, kita sendiri seperti itu. Coba pikiran kita yang pertama, ketika kita dalam persoalan, siapa yang kita hubungi? Siapa yang bisa menolong saya? Siapa yang bisa saya hubungi? Kita mulai buka HP kita, mencari kontak-kontak, kira-kira orang ini bisa menolong saya atau tidak. Seperti itu pola pikir orang-orang Asyur. Kalau kita berafiliasi dengan siapa supaya kita ditolong. Itu juga yang dialami oleh orang-orang Kristen. Apakah kita berarti tidak boleh mengharapkan bantuan manusia? Kita kan sesama orang Kristen. Kita bisa saling tolong satu sama lain. Intinya bukan itu, saudara. Intinya bukan apakah kita bisa minta tolong kepada manusia atau tidak. Tapi intinya
pada saat saudara sulit, kepada siapa saudara bisa bersandar. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya kita ngomong kepada manusia, firman Tuhan berkali-kali mengatakan manusia tidak bisa diandalkan. Yesaya pasal 36 jelas sekali mengatakan mereka Mesir itu sebagai tongkat bambu. Dan mengatakan bahwa Mesir tidak bisa menolong manusia. Yesaya pasal 2 mengatakan manusia tidak bisa menolong sesamanya karena sama-sama lemah. Kamu manusia, aku manusia. Mungkinkah manusia menolong manusia? Karena kita punya power yang sama. Kita punya kuasa yang sama. Hari ini kita ada, besok kita tidak ada. Umur kita tidak panjang, kuasa kita tidak sama, kuasa kita sama. Kita harus minta tolong kepada kuasa yang jauh lebih besar. Nah, kalau seperti itu saudara tidak bisa berharap kepada manusia. Saya begini, kita pikir saja ya. Kalau kita punya tunggakan dan harus dibayar, logika kita berjalan dan mulai pikir, siapa yang bisa saya pinjami uangnya? Benar kan? Siapa yang bisa saya pinjami uangnya? Wajar gak seperti itu? Kita mencoba untuk mencari solusi dari manusia. Tapi manusia tidak bisa menjadi solusi seumur hidup kita. Manusia terbatas. Hari ini dia setia, besok dia tidak setia. Hari ini dia membantu, besok dia tidak membantu. Jadi kita harus cari sandaran yang bisa kita sandarkan seumur hidup kita. Yang kita bisa harapkan seumur hidup kita. Yaitu Tuhan. Saya tidak mengatakan teman-teman kita tidak bisa membantu kita. Tapi paling berpikir, saya melihat dari sisi firman Tuhan. Kalau ada orang lain yang membantu kita, itu berarti Tuhan bisa pakai dia. Jadi kita tinggal datang kepada Tuhan, kita minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, aku punya persoalan. Entah bagaimana cara Tuhan menolong saya. Tuhan mau pakai orang itu atau Tuhan pikir membuat sesuatu yang ajaib. Terserah cara Tuhan. Nehemia, dia berdoa. Dia ada persoalan. Dia melihat kota Yerusalem yang begitu hancur dan dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Raja Artasasta melihat dia dan dia mengatakan, aku akan bantu kamu. Yang bantu Nehemia siapa? Apakah dia minta tolong kepada raja-raja, aku pengen bangun kembali Yerusalem? No, dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku bergumul supaya Yerusalem bisa dipulihkan, bisa dibangun kembali. Dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan menggerakkan raja untuk membantu Nehemia. Sebutkan dalam firman Tuhan, Kores yang menjadi saluran berkat bagi Yehuda untuk kembali ke tanah Kanaan, membangun kembali tanah Kanaan, mereka pulang kembali ke tanah Kanaan. Itu apakah Kores yang membantu Yehuda? Tidak, firman Tuhan mengatakan Kores digerakkan oleh Tuhan. Jadi lebih baik, saudara, justru inilah saudara ya, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku punya masalah, aku tidak mau menghubungi manusia, aku mau menghubungi Tuhan, entah cara Tuhan seperti apa, Tuhan bisa tolong saya. Lebih baik begitu, justru di situ letak iman saudara. Kadang-kadang begini, kalau Tuhan tolong saya nggak bisa segera dapat jawaban. Kita percaya bahwa Tuhan bisa tolong kita. Percaya. Tapi kita takut dengan waktunya Tuhan yang terlalu lama. Maka kita buat jalan pintas. Mungkinkah orang ini? Kan kalau tidak bekerja, iman pada dasarnya mati kalau tidak ada usaha. Lalu kita mulai hubungi orang ini, mungkin dia dipakai oleh Tuhan. Tinggalkan cara itu. Sudah berharap kepada manusia, tidak berharap kepada Tuhan.
Bilang saja, masa Tuhan tutup mata? Berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Memang disitulah letak iman saudara. Apakah nanti saudara akan sabar menunggu waktunya Tuhan atau tidak? Terserah nanti Tuhan menghubungi siapa. Lihat itu anakku lagi dalam persoalan. Tuhan menggerakkan dia, bantu dia. Tuhan gerakkan. Jadi gak usah, misalnya saya ada persoalan, saya hubungin Pak Ferry. Pak Ferry tolong saya. Gak usah, Tuhan saya butuh persoalan, saya butuh bantuan. Tuhan bisa gerakkan siapa saja. Entah siapa saja, tiba-tiba ada datang kepada saya mau bantu. Lebih baik seperti itu, karena kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kedua saudara, kalau kita melihat bahwa kita berharap kepada Tuhan, inilah menjadi hal kelemahan orang Kristen. Doa mengubah segala sesuatu. Kalau kita berdoa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita selalu memandang doa itu sebagai jalan keluar dari persoalan. Padahal tidak demikian. Kalau saudara mengatakan demikian, maka saudara akan mengatakan, aku akan berdoa kalau aku ada persoalan. Benar kan? Kalau kita berharap kepada Tuhan, nanti kalau ada yang perlu didoakan, kalau ada persoalan baru berdoa. Padahal doa tidak seperti itu. Apa yang disebut dengan doa? Doa itu adalah komunikasi dengan Allah. Bukan doa itu alat untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan. Jangan salah ya. Halo, doa itu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara kalau ngomong sama istri, ngomong sama suami, apakah ketika ada persoalan saja? Gimana? Hubungan kayak apa itu? Kalau saudara hanya datang kepada Tuhan, Tuhan saya ada persoalan. Oh, kamu cuma ada persoalan saja datang kepadaku. Tidak saudara, kita bisa ngobrol sama Tuhan ada atau tidak ada persoalan. Kita bisa ngobrol kepada dia kapan saja. Kita bisa berkomunikasi dengan dia kapan saja. Tidak perlu kita menunggu kunci pintu kamar, lalu kita berlutut. Nggak perlu seperti itu. Ada kalanya kita boleh berlutut, ada kalanya kita boleh berdiri. 24 jam kita berada dimanapun. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Komunikasi sama Tuhan itu bukan kita mengucapkan sebuah mantra lalu komunikasinya terbuka. Bukan, koneksi sama Tuhan itu 24 jam sehari. Jadi waktu saudara di kantor pun saudara bisa berdoa. Lalu apa yang didoakan? Banyak saudara. Saya lagi di kantor, anak saya masih, nak kamu ada di mana? Masih mau jalan pulang. Otomatis ya, Tuhan, anak saya masih dalam perjalanan. Tolong Tuhan sertai. Saya berada dalam mobil, saya melihat ada orang-orang di sekitar yang memerlukan Tuhan. Saya bisa berdoa, Tuhan itu orang-orang perlu Engkau. Banyak yang bisa didoakan. Ini jangan pikir apa yang mesti didoakan ya. Saya nggak ada masalah, jadi nggak usah berdoa. Ngobrol sama istri, sama suami, tidak perlu tunggu ada persoalan baru ngobrol. Nggak mungkin itu. Apa aja, kan baik sama Tuhan. Tuhan, selamat pagi, thank you Tuhan. Hari ini aku senang sekali ya. Itu komunikasi sama Tuhan harus seperti itu. Jadi saudara, tidak ngomong saya tidak punya bahan untuk ngobrol sama Tuhan. Saya tidak punya bahan. Nggak mungkin, pasti ada. Apa saja. Apa saja. Nggak mesti terlalu formal lalu kita ini. Sudah dimanapun saudara berada, saudara bisa bicara sama Tuhan. Sehingga itu disebut dengan nafas kehidupan orang Kristen. Dimanapun saudara bisa ngobrol sama Tuhan. Saudara baca WA. Oh, ada teman saya
mau ke dokter. Oh dia pasti sakit. Padahal saudara lagi di jalan. Saya bisa doakan itu. Nggak usah tunggu pulang. Tuhan, teman saya lagi berobat. Saya mau Tuhan datang menjamah dia. Jadi doa itu 24 jam, saudara. Memang ada waktu bagi saudara untuk berdiam diri hanya antara engkau dengan Tuhan di kamarmu, diam. Karena doa itu berkomunikasi dengan Tuhan, maka komunikasi itu seharusnya dua arah, bukan satu arah. Kita tidak punya Tuhan yang tapi dia juga ingin ngomong sama kita. Ada saatnya ketika kita bicara sama Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan di kamar kita. Kita baca Alkitab. Nah, Alkitab akan membuat Tuhan berbicara kepada kita. Atau kita berdiam diri merenungkan doa kita. Lalu Tuhan berbicara kepada kita. Itu namanya komunikasi, bukannya satu arah. Orang macam apakah yang datang kepada Tuhan, Tuhan saya minta ini, minta itu, terus pulang. Tidak memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara. Ada saatnya saudara di kamar, saudara berdoa, saudara berdiam diri, bukan amin, langsung pergi. Udah diam dulu. Biarkan Tuhan ngobrol kepada saudara. Doa adalah komunikasi, saudara berharap kepada Tuhan. Jadi tidak ada bahan, tidak ada alasan, tidak ada bahan doa. Nggak ada alasan. Apa saja bisa dibicarakan. Saudara pergi main ke kafe dengan teman-teman, yuk kita ngafe yuk, ayo. Mikir nggak? Nanti ngobrol apa ya? Catat dulu agendanya. Enggak kan? Pasti ngobrol di situ. Sama dengan Tuhan. Sama seperti kita ngobrol sama Tuhan. Nah, coba kita lihat bagian berikutnya ketika kita lihat ayat pasal 36 ayat 7. Ini yang keliru yang dikemukakan oleh Asyur. Dia bilang begini. Dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami. Bukankah dia yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem di depan mesbah, inilah kamu harus sujud menyembah. Asyur mengatakan, kalau tidak ada mesbah maka kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Kamu berharap kepada Tuhan, mana mungkin, mesbahnya sudah hancur kok. Nah, apakah Allah kita kayak gitu? Apakah karena harus ada sesuatu yang membuat kita berkoneksi sama Tuhan? Kan tidak. Apakah mesti datang ke gereja? Oh gerejanya tidak ada maka saya tidak bisa berdoa. Kan tidak. Sudah diajarkan di film-film itu kalau banyak orang mengatakan saya mau pergi ke gereja untuk berdoa. Lalu gereja dibuka 24 jam dan orang bisa duduk di altar dan berdoa. Lalu kalau tidak ada gedungnya apakah kita tidak bisa berdoa? Ini yang keliru karena orang-orang Asyur mengatakan saya tidak bisa berdoa karena mesbahnya tidak ada. Lihat ayat yang 18. Jangan dengarkan Hizkia, dia hanya menipu kamu dengan berkata bahwa Tuhan akan menyelamatkan kamu. Pernahkah dewa-dewa bangsa yang menyelamatkan negerinya? Dia mengatakan Tuhan tidak akan menyelamatkan kita. Dan dia tidak tahu hubungan antara Israel, Yehuda dengan Tuhan. Ayat 20, dewa manakah yang pernah melepaskan negerinya dari kekuasaan? Mana bisa Tuhan menyelamatkan Yerusalem? Saya baca ayat ini, sudah mendidih. Dia belum tahu Tuhan rupanya. Emang Tuhan dibatasi oleh dia. Dia belum tahu seperti apa kuasa Tuhan. Tapi begini saudara, pada waktu itu sama seperti sekarang ada penganut politeisme. Politeisme, tahu politeisme ya? Percaya banyaknya Allah, banyaknya dewa. Jadi percaya begini, pada waktu Asyur menyerang sebuah negara, setiap negara akan berperang itu membawa Allah mereka masing-masing. Coba lihat Israel, mereka bawa tabut ketika berperang. Wah itu Allahnya orang Israel. Wah mereka juga bawa patung mereka. Jadi pola pikir mereka adalah kalau saya berperang dengan negara lain,
Maka yang berperang itu dewa-dewanya. Dewa mana yang bisa menang? Dia negaranya menang. Dia mengatakan demikian. Jadi pada waktu Asyur berperang melawan Yerusalem, mereka akan berpikir bahwa Tuhannya Hizkia akan berperang melawan dewanya orang Asyur. Orang Asyur sudah mengalahkan semua dewa. Mezbah Tuhan sudah dirobohkan. Tuhan pasti kalah. Ini pola orang polinisme. Banyak Allah, politisme. Polanya banyak Allah, banyak. Tapi kan kita tidak percaya bahwa Allah itu banyak. Benar? Allah ada berapa? Allah satu. Lihat komentar Hizkia ketika dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, lihat ayat yang ke pasal 37. Pasal 37 ayat yang ke-18. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka. Memang. Dan ayat 19. Dan menaruh para Allah mereka dalam api. Allah orang yang dikalahkan itu sudah dimusnahkan. Menaruh mereka dalam api. Kemudian ayat yang seterusnya mengatakan, sebab mereka bukanlah Allah. Ini pikiran Hizkia, itu bukan Allah. Taruh dalam api, mereka hanya buatan tangan manusia. Nah dia ngomong kepada, hanya Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kalau mereka mengatakan mereka bisa menang, karena mereka punya Allah. Sebenarnya itu bukan Allah. Yang Allah itu hanya satu, yaitu Engkau sendiri. Engkau sendiri. Tuhan sendirilah Allah. Dan saudara lihat di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 dan ke-6. Ini komentar Rasul Paulus ketika orang mengatakan, bolehkah memakan persembahan makanan bekas dipersembahkan kepada berhala? Komentar, sebenarnya tidak ada berhala. Hanya ada satu Allah. Kata Rasul Paulus, lihat 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, tidak ada Allah lain. Benar? Yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus itu milik saudara. Ngerti maksud saya? Kalau saudara punya Tuhan yang satu-satunya itu berkuasa atas segala sesuatu, kenapa tidak berharap kepada Dia? Kenapa tidak bersandar kepada Dia? Kenapa orang lain yang mengatakan dia punya Allah padahal bukan Tuhan, tapi berharapannya kepada dewa mereka begitu kuat. Tapi kita tidak datang kepada Tuhan waktu kita berdoa. Punya persoalan. Lihat apa komentar Yesus. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Yang ngomong ini bukanlah pribadi yang tidak punya kuasa. Dia sanggup memberikan, dia sanggup buka pintu buat saudara. Doa. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal, mintalah apa saja, apa saja. Kadang-kadang kita berpikir, saya meminta ini kayaknya terlalu berat ya Tuhan tuh kasih. Mana ada yang Tuhan terlalu berat tuh kasih. Pernah ada orang menurunkan hujan? Pawang hujan. Hujan enggak turun, turun juga. Pawang hujan, hujan turun.
Enggak turun juga. Elia cuma berdoa. Itu impossible saudara. Kalau kita ngomong. Dia berdoa, Tuhan aku minta api dari langit untuk membakar mezbah ini. Supaya semua orang lain bisa tahu bahwa Engkau adalah Tuhan. Api benar-benar turun saudara. Itu nggak mungkin kita minta tolong sama siapa dalam keadaan seperti itu. Api turun dari langit. Nah, Elia berdoa juga, Tuhan, aku minta hujan. Hujan turun. Apa saja. Jangan batasi kekuasaan Tuhan. Apa saja. Saudara punya Tuhan satu-satunya. Bukan Tuhan dewa-dewa orang itu, bukan. Hanya buatan tangan manusia saja, hanya pikiran manusia saja. Tapi you are the only God. Saudara punya itu. Dan dia sayang kepada saudara. Makanya dia bilang, minta, aku kasih. Kita gak pernah minta. Saudara pernah lihat ada orang yang dimikul beras, lalu ada cart, dia dorong cart kereta itu ya, itu mikul beras dia. Pernah tahu ya? Ini berasnya bukan ditaruh di cartnya tapi dipikul, cartnya didorong. Nah, orang bilang, ini pakai ini, bawanya pakai ini, lalu berasnya ditaruh di cartnya digotong juga. Dia punya tools. Dia punya power, tapi dia tidak gunakan. Kita kayak gitu. Perbaiki kehidupan doa saudara. Perbaiki. Saudara akan lihat, kalau kita datang kepada Tuhan, bahwa doa itu berkuasa. Dan saudara rajin menyerahkan apapun yang persoalan saudara besar atau kecil kepada Tuhan. Saya bisa melihat begitu powerfulnya hidup saudara. Begitu saudara rajin berdoa. Powerful. Rajinlah berdoa. Karena saudara punya Allah yang luar biasa. Asyur keliru. Juru minuman itu keliru. Lihat 37 ayat 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan. Satu ayat 15 itu. Cuma dibuat satu ayat. Di depan, di luar, ada 180.000 tentara Asyur dengan kekuatan penuh. Mengepung Yerusalem. Di dalam Yerusalem ada rakyatnya yang penuh dengan ketakutan. Tetapi di dalam Yerusalem ada seorang raja yang bertelut dan berdoa. Ini pemandangan yang indah ketika banyak persoalan yang dihadapi oleh Hizkia. Dia berdoa di hadapan Tuhan. Saya rasa ini luar biasa. Dia tahu dia tidak berdaya. Dia ngomong sama Tuhan, maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya semua kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Sudah tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pasal 37 ayat 36. Baca ayat itu ya. Pasal 37 ayat 36. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Keesokan paginya
tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Lihat ya, malam itu Yerusalem tidur, Hizkia berdoa tanpa melakukan apa-apa. Tapi malam itu Tuhan bekerja 185.000 mati. Apakah Tuhan pakai satu orang? Apakah Tuhan pakai bangsa lain? Tuhan sendiri yang bertindak. Tidak ada yang mustahil. Kalau itu bisa terjadi, tidak ada yang mustahil. Sampai saat ini mujizat itu masih terjadi. Saudara bisa alami itu kalau saudara berdoa kepada Tuhan. Malam itu beres masalahnya. Cuma ngomong sama Tuhan. Pasal 38 dia berdoa. Tuhan mengatakan kamu sakit, kamu pasti mati. Dia berdoa kepada Tuhan. Hari itu juga Tuhan mengabulkan doanya. Dan dia tidak jadi mati. Jadi saudara, tidak ada alasan kita tidak berdoa. Semua sudah dikemukakan bahwa kita tidak bisa berharap kepada yang lain, cuma Tuhan sendiri yang menjadi harapan kita. Kekal, dia bilang dia tidak berubah, dari saat dulu sampai sekarang dan selama-lamanya tidak berubah. Kalau dia mengatakan aku mengasihimu, dia tetap mengasihi kita, dia tidak akan mengubah kasihnya. Kuasanya tidak berubah, dia tetap berkuasa dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kalau dia bisa menolong Hizkia malam itu, dia bisa menolong kita. Yakobus mengatakan Elia itu sama seperti kita, walaupun dia seorang nabi. Dan dia berdoa supaya hujan turun. Sama. Bukan Elianya, bukan Hizkianya yang hebat, tapi Tuhannya sama. Tuhannya sama. Jadi saudara, saya ingin supaya kita memiliki kehidupan doa tiap hari. Jangan pernah tinggalkan itu. Jangan pernah tinggalkan itu. Persoalan saudara pasti beres. Masa Tuhan tutup mata dalam persoalan kita? Enggak, dibuka mata dan dia tahu. Karena kita mengandalkan dia dalam hidup kita. Nah saudara, kita punya kesaksian yang luar biasa. Kita baru buka di Tobelo, perintisan kita. Sudah tahu bahwa besar sekali biaya di situ. Dan kita tidak mampu untuk anggaran kita tidak mencukupi. Tapi kita beriman karena Tuhan mau itu terjadi. Kita beriman, kita berdoa. Dan anggaran Tobelo hari ini masuk, sudah sampai hari ini, kira-kira 2 minggu, 102 juta. Persembahan baru. Tidak ada yang mustahil kalau kita berdoa. Pekerjaan Tuhan di TLCC butuh doa saudara. Gak bisa kita mengandalkan 1-2 orang saja yang berdoa. Saudara juga harus terlibat di dalam doa. Saya buat kartu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ada pokok doa. Yang belum dapat ini bisa minta di depan. Ini pokok doa kita dari Senin sampai Minggu. Dari Minggu sampai Senin. Dari Selasa sampai Senin. Dari Rabu sampai Selasa. Ada semua di sini. Saudara ambil, saudara bawa pulang. Lalu tiap hari ada pokok doa buat saudara. Karena ini pekerjaan Tuhan melalui gereja kita. Butuh doa. Semua berdoa. Saya tidak menutup mata. Jadi karena misalnya kita ambil contoh. Kita dalam hari Senin, kita doakan Bintaro, kita doakan jemaat TLCC untuk bersaksi, pemerintahan, lalu kita juga doakan keluarga kita. Tiap hari saya catat di situ, supaya saudara mendoakan istri, suami, dan anak-anak. Lalu hari Selasa ada lagi, saudara mendoakan care group saudara. Pasti ada kan?
ambil ini, lalu saya ingin saudara berdoa tiap-tiap hari dengan pokok doa ini. Nah kalau sudah sampai sudah punya ini nggak berdoa, nanti kita khotbah lagi ya. Kita khotbah. Nah saudara lihat, kita nggak seberapa, tapi karena kuasa Tuhan yang begitu besar, kita mengandalkan doa. Jadi ya, 2 minggu ini kita perbaiki kehidupan kita dalam membaca Alkitab. Kita perbaiki kehidupan doa kita. Berlututlah kepada Tuhan dan sudah tidak tahu nanti begitu besarnya kuasa doa dalam hidup saudara. Kalau saudara punya persoalan, saya tidak tahu, mungkin saudara merasa ada banyak persoalan dalam hidup saya dan saya sudah berhenti mendoakan itu karena sudah lama tidak mendoakan. Saya mendorong saudara untuk mendoakan lagi. Lihat nanti bagaimana cara Tuhan bekerja. Saudara pasti akan dilepaskan oleh Tuhan. Doakan teman-teman kita. Kadang-kadang kita kurang peka terhadap persoalan saudara kita seiman. Kita ngobrol sama mereka. Nah di situ kita tahu, oh walaupun dia tidak minta tolong doa, kita sudah tahu apa yang harus doakan tentang dia. Bisa seperti itu kalau kita peka. Doakan kita semua. Kita saling mendoakan. Tuhan luar biasa, saudara punya Allah yang hebat. Kepada dia saudara bisa bersandar. Kepada dia saudara bisa berlutut, saudara doa 24 jam 7 hari. Jangan cuma Alfamart saja yang kayak gitu. 24/7. Ada ya? Alfamart 24/7. Doa 24/7. Oke? Mari kita berdoa.